Pemirsa Intens Investigasi. Sejak kericuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025 lalu, Rasman Arief Nasution dan tim kuasa hukumnya makin menjadi sorotan. Apalagi buntut dari kericuan itu dianggap sangat tidak pantas, sehingga pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara resmi melaporkan pengacara Rasman Arief Nasution dan juga tim kuasa hukumnya ke Baris Krim Polri pada hari Selasa 11 Februari 2025 lalu. Langkah tersebut diambil sesuai dengan arahan langsung dari Mahkamah Agung RI. Rasman dan sejumlah anggota timnya pun dikenakan pasal berlapis. Usai Rasman dilaporkan ke Baris Krim oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Buntut dari persidangan Rasman dan Hotman Paris itu, Firdaus Oywobo mengaku bahwa ia pun khawatir jika kliennya Rasman akan ditahan. Lalu apa yang membuat Firdaus Oywobo merasa sangat khawatir? Dan benarkah sebelum hal tersebut terjadi, ia pun akan tetap mengusahakan upaya hukum yang terbaik buat Rasman? Dan benarkah pada hari ini, tanggal 13 Februari, Firdaus pun akan melaporkan pihak-pihak yang dianggapnya sudah melakukan kekerasan terhadap Rasman? Benarkah juga di balik perseteruan Rasman dan Hotman Paris, sebenarnya Firdaus pun mengagumi sosok Hotman? Dan seperti apa tanggapan Firdaus Oywobo terkait hebohnya universitas yang meluluskan dirinya yang tidak muncul saat pencarian di situs Podikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok Rasman Arief Nasution beberapa waktu belakangan ini menjadi pusat perhatian sekaligus sorotan tajam dari banyak pihak. Pasalnya, tak hanya terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea saja. Ia pun juga sudah dilaporkan oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri pada Selasa kemarin. Rasman dan sejumlah anggota timnya, termasuk Firdaus Oywobo, dilaporkan dengan 3 pasal sekaligus. Meski menjadi bagian yang dilaporkan, namun sebagai kuasa hukum Rasman, Firdaus Oywobo tetap merasa khawatir jika nantinya Rasman akan ditahan. Sebelum hal tersebut terjadi, Firdaus Oywobo tetap mengusahakan upaya hukum terbaik untuk Rasman kliennya. Namun, upaya hukum apa yang akan dilakukannya, Firdaus masih merahasiakannya. Hanya saja, ia pun menegaskan ia akan mengupayakan agar Rasman tidak ditahan sebelum adanya putusan pengadilan. Biasanya kalau sudah keluar STTLP itu biasanya 2 minggu baru ada pemanggilan. Tapi kalau memang ada disposisi atau atensi, biasanya cepat seminggu juga udah dipanggil. Gitu. Namun yang saya pikirkan hari ini ya, yang mengagitasi pikiran saya, tanggal 20 ini takutnya rekan saya, klien saya Rasman Arief Nasution ditahan, itu aja. Takutnya ada karena memang sudah ada contempt of court katanya kan, jadi ditahan. Tapi nanti kita seperti apa mengupayakan bagaimana agar klien kami tidak ditahan sebelum ada putusan pengadilan. Sementara itu, Firdaus Oywobo juga menyebut pada hari ini, Kamis 13 Februari 2025, ia pun akan melaporkan pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap kliennya Rasman. Diungkapnya, ada 2 orang yang akan dilaporkannya terkait kisruh saat di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari lalu. Selain itu, ia pun juga akan melaporkan hakim yang memimpin perkara Rasman dengan Hotman ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini pun membuat situasi makin panas.
karena pihak Rasman seolah bersikeras jika mereka memang bersalah saat terjadi kericuan di ruang sidang saat itu. Kami besok ke Mabes Polri melaporkan 2 orang itu yang menganiaya klien saya. Kami juga ke Dewan Pengawas Hakim ya dan lain-lainnya. Jadi kami besok seharian. Rasman ikut. Sementara itu, di tengah upaya melawan perkara hukum dengan Hotman Paris untuk kasusnya dengan Rasman, Firdaus Oyobo memberikan pengakuan yang mengejutkan. Di luar dugaan, Firdaus mengakui bahwa ia menjadikan Hotman panutan dan juga contoh terkait gaya berpakaian Hotman yang begitu mewah dan elegan sebagai advokat. Bahkan terang-terangan, Firdaus pun juga menegaskan terlepas perkaranya dengan Hotman, ia pun sangat menghormati dan juga ngefans terhadap sosok Hotman Paris Hutapea. Tapi jujur, kalau boleh jujur, yang membuat saya ini membranding diri saya pakai jas. Dulu kan saya selebor, pakai berlian apa segala itu dia, Bang Hotman. Dia yang membuat saya terinspirasi menjadi pakaian yang rapi begini. Nggak ada pengacara di Indonesia, di dunia pun ya yang menjadi fans. Saya ngefans sama Bang Hotman karena penampilannya. Dia mengajarkan saya secara nggak langsung untuk berpenampilan elegan. Iya. Karena saya jujur, walaupun dia apapun saya akan berbicara bahwa dia adalah salah satu orang ya pengacara yang menjadi fans saya. Saya ngefans sama dia. Idola. Ya. Penampilannya untuk ngajari orang-orang pengacara berpenampilan mewah itu memang sangat ini kan di PKPA pun di pendidikan advokat kami diajarkan seperti itu. Dan itu pengejawantan daripada pendidikan advokat kami, Bang Hotman itu. Jadi sampai sekarang saya berpenampilan seperti ini ya terinspirasi dari beliau. Ya cara dia berpenampilan, cara dia mendapatkan kasus, cara dia bersikap dan banyak juga apa yang diberikan oleh dia advice hukum apa segala cara berpenampilan, advice sosial dan lain-lain itu saya ambil, banyak yang saya ambil. Sejak awal beliau viral itu sudah saya ikutin. Dan hanya pengacara 3 yang saya ikutin di Indonesia nih pengacara. Yang pertama Profesor Yusril. Itu saya ngefans banget sama Profesor Yusril sampai sekarang karena kecerdasannya. Profesor Yusril itu nggak akan tergantikan. Yang kedua Bang Hotman karena edukasi penampilannya. Buntut dari kisru persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini makin heboh saat sejumlah pihak, salah satunya Ketua KAI Petrus Balapationa, menduga bahwa ijazah Firdaus dan Rasman adalah palsu. Sebab ternyata keduanya adalah satu alma mater di Universitas Ibnu Khaldun. Hal ini pun disebabkan ketika nama Firdaus Oyobo dicari dalam situs Podikti. Asal-usul universitas tidak muncul. Untuk hal ini, Firdaus pun memberikan tanggapannya. Ia pun menyebut tidak peduli karena kini ia sudah menjadi seorang pengacara selama 10 tahun lamanya. Dan menurutnya, dalam prosesnya hingga di titik ini, berarti ijazahnya pun sudah diseleksi dengan ketat. Bahkan, ia pun mempertanyakan bagaimana bisa dirinya menjadi seorang pengacara jika tidak memiliki ijazah. Tak terima, Firdaus Oyobo pun dengan tegas menantang pihak KAI untuk mengecek seluruh ijazah advokat yang menjadi anggota mereka. Dan kalau ada yang keberatan, dipersilakan untuk menggugat dirinya. Dan ia pun akan menggugat balik atas dugaan pencemaran nama baik. Kalau itu kan sama seperti Bang Rasman, nggak mungkin diakui lah sama mereka. Orang mereka udah ribut kok antar kampus. Kan pecah 3 itu. Kampus itu pecah 3 pengurusnya. Jadi kita sebagai mahasiswa masa bodoh urusan itu. Yang penting kami sekarang udah jadi pengacara, udah lolos verifikasi awal dari KAI, udah lolos juga verifikasi pengadilan tinggi, ya udah apa lagi. Udah 11 tahun pula. Sekarang dari 2014 mau ngapain lagi? Jadi terbit. Gimana cara masuk pengacara kalau nggak ada ijazah gimana sih lu? Ya nggak ada kaitannya tuh, gue masa bodoh. Yang penting gue sekarang udah jadi sarjana dan gue udah kuliah. Masa bodoh omongan mereka apa, ya nggak penting bagi gue itu, bagi gue omongan orang-orang yang julid aja. Ya kalau keberatan silakan aja, gugat KAI-nya, gugat itunya, gugat gue, gitu loh, gugat aja.
Ya kan gue tunggu gugat dan gue akan gugat balik. Urusan ini kan mencemarkan nama baik gue juga. Gitu, mengganggu gue. Parameternya apa? Dikti. Dikti kan? Tidak terhadap dikti kan? Diktinya digugat. Kampusnya digugat. Kenapa gue nggak didaftarin ke dikti? Gimana cara ngebohonginnya? Yang bohongin siapa? Gue masuk secara profesional, ya kan? Di KAI, di Kongres Advokat yang ngetes gue adalah Bumia, presiden gue. Presiden KAI. Apalagi? Yang verifikasi gue Bumia dengan timnya. Verifikasi ijazah gue, lalu ijazah gue dibawa ke pengadilan tinggi, diverifikasi lagi. Oh nggak bisa bang, gue punya kartu anggota, gue punya BAS, enak aja. Akhirnya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri bersama Rasman. Lalu, seperti apa Firdaus Oyobo menanggapi hal tersebut? Benarkah Firdaus menanggapinya biasa-biasa saja dan ia pun juga siap untuk menerima segala resikonya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Usai aksi heboh yang dianggap tidak pantas dilakukan Firdaus Oyobo dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sejak kericuan itu, posisi Firdaus Oyobo sebagai pengacara menjadi terancam. Ya, di antaranya berujung dengan dirinya yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Barreskrim Polri. Untuk hal ini, Firdaus pun mengaku baginya laporan itu biasa-biasa saja, karena biar bagaimanapun menurut Firdaus, Mahkamah Agung adalah layaknya orang tua sendiri. Oleh karena itu, ia pun tidak ingin memberikan pernyataan yang berseberangan dengan institusi tersebut. Untuk itulah, Firdaus mengaku siap menjalani proses hukum, bahkan siap menerima konsekuensi jika nantinya ia pun dihukum ataupun dipenjara karena kekilafannya tersebut. Kalau saya nanggap itu biasa-biasa saja, karena kan biar gimana Mahkamah Agung itu kan orang tua kita. Saya juga nggak egois, mungkin mereka juga tersinggung karena ada teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman ya, ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan, karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA ya. Banyak paman saya juga ada beberapa yang hakim agung gitu, jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Nah di situ juga tempat keluarga saya bekerja. Artinya di sini itu orang tua ya, saya anggap orang tua, biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima. Sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Ya, kini Firdaus Oyobo juga langsung bergabung dengan organisasi advokat lain bernama Fradi WPI usai dirinya dipecat dari Kongres Advokat Indonesia atau KAI. Dengan bergabungnya Firdaus ke Fradi WPI, ia pun kembali memiliki legalitas untuk bersidang, mengingat ia pun sudah mendapatkan kartu tanda advokat dari organisasi tersebut. Hal ini pun secara otomatis membuka peluang bagi Firdaus untuk bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang advokat, termasuk bisa membuatnya ikut bersidang kembali dan merespon pernyataan-pernyataan dari Hotman Paris, di mana menurut Firdaus Oyobo, Hotman juga pernah dipecat dari organisasi advokat Pradi milik Oto Hasibuan. Karena itu, bagi Firdaus, jika Hotman Paris menyinggung soal pemecatan advokat, sama saja dengan melempar kotoran ke wajahnya sendiri, di mana mencari-cari kesalahan orang lain, tapi sebenarnya dia sendiri juga bersalah dan pernah mengalaminya, sehingga menguak kesalahan ataupun kejahatan diri sendiri. Jadi
Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi anggota Feradi WPI. Ya. Jadi masalah hal-hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau. Tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Feradi WPI dan tidak ada kekosongan. Ya. Tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Ya. Tidak ada kekosongan karena jedahnya hanya 5 jam. Ya. Jam 8 saya berhentikan. Jam 5 subuh saya sudah di SK-kan lagi oleh Ferdi. Dan ada 9 dan sampai sekarang ini ada 12 organisasi advokat yang menawari saya untuk bergabung. Tapi bukan saya tolak karena saya maunya satu saja, saya fokus satu. Jadi saya terima Ferdi WPI saja. Jadi Feradi WPI SK Kemenkumhamnya itu terbit April 2024. Feradi WPI. Jadi nanti ini beliau juga kami beri SK Kemenkumham. Jadi kami terdaftar resmi di Kemenkumham dan beliau juga ada surat keputusan pengangkatan advokat Feradi WPI yang dibutuhkan untuk ditembuskan ke Pengadilan Tinggi, Kemenkumham dan Mahkamah Agung nantinya. Dan hari ini juga ada surat keputusan dari organisasi untuk memberikan beliau mandat sebagai calon ketua DPD Feradi WPI Provinsi Banten untuk membentuk struktur. Karena untuk jadi ketua DPD itu harus KSB minimal, ketua, sekretaris bendahara. Nanti dalam waktu begitu dia sudah mulai senggang mungkin bisa membentuk struktur KSB dan pengurus untuk nanti DPP akan melakukan pelantikan dan akan menerbitkan SK masa bakti 5 tahun ke depan. Jadi ini sudah ada mandat untuk jadi ketua DPD Feradi WPI Banten. Dan ini KTA-nya sudah digunakan bersidang oleh banyak pengacara Feradi WPI semenjak April se-Indonesia sudah diakui. Saya sedang PN di Jakarta Pusat ketemu pakai sidang pakai ini juga. Saya sedang di PN Kudus, di Semarang, di Krapia, di Pati, dan banyak pengacara yang bergabung di Feradi WPI. Kami sah terdaftar Kemenkumham RI, kami memiliki SK Kemenkumham RI. Ini kami serahkan KTA-nya. Seperti apa yang bicarakan oleh Hotman Paris, saya tidak bisa beracara di mana-mana, itu hoax. Ya, itu hoax. Kalau berbicara masalah pemberhentian, Hotman Paris pun pernah dipecat di Feradi. Tadi Oto Hasibuan. Jadi dia kalau berbicara masalah pemberhentian saya sekarang ini sama seperti melempar kotoran di muka dia sendiri. Ya, jadi kalau berbicara masalah pemberhentian saya berbicara diberhentikan karena naik meja karena tidak sengaja. Ya, saya naik meja tidak sengaja karena membela hak-hak klien saya. Usai Firdaus Oyobo dilaporkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke polisi dan juga dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia, Rasman pun mengaku bersalah. Lalu, apa yang menyebabkan Rasman merasa bersalah? Benarkah karena ia merasa Firdaus Oyobo dipecat karena hanya ingin melindungi Rasman yang notabene-nya adalah kliennya? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sementara perkaranya dengan Hotman Paris Hutapea terus berjalan dan semakin memanas, Rasman Arif Nasution justru mengakui bahwa dirinya merasa bersalah terhadap kuasa hukumnya Firdaus Oyobo. Menurut Rasman, rasa bersalahnya ini karena Firdaus dipecat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia hanya karena membela Rasman sebagai kliennya. Ya, hal ini merupakan dampak dari Firdaus Oyobo yang bikin heboh karena naik ke atas meja di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk kasus dugaan pencemaran nama baik Rasman kepada Hotman Paris Hutapea. Dari sikap yang dianggap tidak sepantasnya itulah yang membuat Firdaus Oyobo dirundung sebuah masalah yang akhirnya merugikan dirinya sendiri sebagai seorang pengacara. Diungkap Rasman, apa yang sudah dilakukan DPP KAI adalah kali kedua memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat terlebih dahulu. Bahkan, Rasman juga menegaskan kalau KAI tidak belajar dari kasusnya yang dulu juga pernah diberhentikan. Padahal saat itu posisinya sebagai Vice President DPP Kongres yang ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang tahun 2019 hingga 2024.
saya merasa bersalah. Dan saya harus bertanggung jawab. Karena tindakan officium nobile, pekerjaan yang mulia, bantuan hukum yang diberikan rekan kami, adinda saya, Firdaus Oiwobo, dalam membantu hukum terhadap saya, mengakibatkan beliau dipecat, dalam bahasa mereka ya, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamaliah Lubis dan Apolos Jarabonga. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat. Apakah kalian tidak belajar dari kasus saya? Kalian memberhentikan saya tanpa saya ditanya, padahal saya adalah Vice President DPP Kongres. Ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang 2019-2024. Dan saya yang kalian bilang sampah, ternyata dipungut oleh DPN Pradi Bersatu. Dan hari ini, alhamdulillah, Allah yang maha kaya dan maha melindungi dan memuliakan, saya alhamdulillah masih bisa beracara dan insya Allah akan menjadi lentera dalam ruang-ruang gelap di mana diduga ada kejahatan pelaku-pelaku hukum. Termasuk kita duga dari oknum-oknum orang-orang yang melabelkan dirinya pengurus organisasi advokat, tapi berpikiran kotor, jorok, takut disaingi, dan iri dengki kepada kader-kader, lawyer, anggota yang melebihi ya kemampuan dan keterkenalan dari diri mereka di dalam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.